Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para hadirin kaum muslimin radhiyallahu wa barakalakum. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa melakukan kewajiban kita, melaksanakan kefarduan talabul ilmi. Mari juga kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menegakkan panji-panji Islam, panji-panji kebenaran dari zaman penuh dengan kegelapan sampai zaman penuh dengan pencerahan. Kaum muslimin radhiyallahu wa barakalakum, izinkan pada kesempatan ini saya akan mengambil sebuah tema yang sekarang ini sedang menjadi tren, yaitu istighosah dan mujahadah. Istighosah itu baru populer pada tahun 1995 ketika kekuasaan Soeharto mencapai puncaknya dan suhu perpolitikan semakin memanas. Para agamawan, khususnya para ulama, sangat gerah dengan tingkah polanya Pak Harto yang dirasakan semakin hari semakin menunjukkan tangan besinya, sehingga muncul istilah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Cara halus yang ditampilkan para ulama, terutama dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, ialah mengadukan hal ini kepada Allah dengan memanjatkan doa bersama yang disebut dengan istighosah atau mujahadah. Istighosah sendiri artinya memintakan ampun atau meminta pertolongan. Sedangkan mujahadah itu artinya mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai sesuatu. Istighosah dan mujahadah bagi umat Islam sudah ada sejak Nabi ketika beliau menghadapi perang Badar, juga musibah dan bencana lainnya. Umar bin Khattab meriwayatkan pada waktu perang Badar, perang pertama bagi umat Islam melawan kaum musyrikin, Nabi melihat sahabatnya hanya 313 orang. Sedang jumlah kaum musyrikin pada saat itu 1000 orang. Nabi menghadap kiblat dengan sorban di pundaknya seraya berdoa, "Ya Allah, tepatilah janjimu kepadaku. Bila sekelompok golongan muslim ini hancur, maka tidak akan ada lagi orang yang akan menyembahmu selama-lamanya." Umar bin Khattab melanjutkan riwayatnya bahwa Nabi melanjutkan istighosahnya itu dan berdoa sampai sorban di pundaknya jatuh. Oleh Abu Bakar diletakkan lagi di pundaknya seraya berkata, "Ya Nabi Allah, cukuplah doa-doamu kepada Tuhanmu. Allah pasti akan menepati janji-janjinya kepadamu." Begitu yang tertera dalam Sirah An-Nabawiyah dalam Fathul Bari juz kedua halaman 158. Bahkan menurut riwayat lain, para sahabat yang ada di belakangnya ikut pula mengamini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan para mustami'in buka Tafsir Munir juz ke-9 halaman 262. Di dalam Tafsir Al-Munir
dikatakan seperti itu. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai beristighosah dan mujahadah kepada Allah pada waktu yang sangat kritis tersebut, Allah menurunkan malaikat Jibril dengan membawa firman, "Il tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah hai Muhammad, ketika engkau memohon pertolongan kepada Tuhanmu, Dia mengabulkan dengan mendatangkan bala bantuan berupa 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ayat ini tertera dalam surah Al-Anfal ayat 9. Berdasarkan ayat tadi, juga ayat-ayat lain yang berhubungan dengan bantuan Allah, para ulama, khususnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, selalu melakukan istighosah atau mujahadah sejak dulu hingga sekarang, sendirian ataupun bersama-sama, terutama pada saat-saat kondisi kritis yang sulit diselesaikan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah di dalam istighosah atau mujahadah, sebaiknya dibaca ayat-ayat Al-Quran, kalimat-kalimat thayyibah, istighfar, sholawat, tahmid, tahlil, wirid, hizib, dan doa. Dalam surah Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menegaskan, siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, dia akan murka kepada orang tersebut. Para hadirin, para mustami'in, radhiyallahu wa barakalakum, silakan hal ini dibuka kembali dalam tafsir Ibnu Katsir juz pertama halaman 21. Mudah-mudahan uraian yang singkat ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semoga untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.